Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah kebenaran firman Tuhan yang membuat kita akan semakin bersemangat, sukacita. Kita bahas di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Di sini dikatakan, dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi seolah-olah ketiga-tiganya untuk kita. Tetapi puji Tuhan, di sini Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa Roh Kudus menginsafkan akan dosa kepada siapa? Roh Kudus menginsafkan kebenaran kepada siapa? Roh Kudus menginsafkan penghakiman kepada siapa? Di ayat ini dijelaskan dengan baik. Di sini Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dengan kata lain, Roh Kudus akan menginsafkan akan dosa kepada mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Saya ulangi, Roh Kudus menginsafkan akan dosa kepada mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak menginsafkan akan dosa kepada orang percaya. Ketika kita jatuh dalam dosa, berbuat sesuatu yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan, Roh Kudus lebih fokus mengingatkan kita tentang kebenaran, bukan fokus mengingatkan kita tentang dosa-dosa kita. Roh Kudus akan mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Semakin kita menyadari kebenaran, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin tidak enjoy berbuat dosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita berbuat salah, Roh Kudus ingatkan kebenaran. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Semakin kita diingatkan kebenaran-kebenaran ini, semakin kita sadar, oh iya, masa saya berbuat dosa? Saya kan orang yang sudah dibenarkan. Saya kan adalah orang yang sudah ditebus. Semakin kita akan mengasihi Tuhan. Jadi fokusnya Roh Kudus akan mengingatkan tentang kebenaran kepada kita. Alkitab mengatakan Yesus sudah curahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Yesus sudah bangkit untuk pembenaran kita orang percaya. Yesus pergi kepada Bapa dan murid-murid tidak melihat lagi. Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan bahwa kita adalah orang yang benar. Dengan kata lain, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang benar karena Yesus. Jesus be the center. Kembali lagi kita ke Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji Tuhan, di ayat 11 ini Yesus menjelaskan kembali, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Kalau Yesus tidak menjelaskan, maka kita akan pikir siapa yang dihakimi? Kita yang akan dihakimi. Puji Tuhan, Yesus menjelaskan. Jadi Roh Kudus menginsafkan kita bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis, sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak ada kuasanya lagi. Iblis sudah dihancurkan. Amin. Puji Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Kita adalah umat pemenang karena Yesus. Yesus sudah mengalahkan musuh di atas kayu salib. Semua musuh-musuh sudah menjadi tumpuan kaki. Hal yang lain yang perlu kita ketahui tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus berbeda dengan roh apapun yang terdapat di dalam dunia ini. Alkitab bukan hanya berbicara tentang Roh Kudus, tetapi Alkitab juga menyebut roh dunia. Beberapa waktu yang lalu saya bahas 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dikaruniakan artinya diberikan secara cuma-cuma. Jadi Roh Kudus memberitahukan kepada kita tentang apa yang dikaruniakan, apa yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah kepada kita. Dengan kata lain, sebaliknya roh dunia akan memberitahukan kepada kita kebalikannya. Roh dunia memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi banyak di antara kita tidak mengerti tentang apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Kita butuh Roh Kudus untuk mengerti apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Contohnya kebenaran. Kebenaran bukan merupakan sesuatu yang kita perjuangkan atau kita peroleh dengan usaha kita, tetapi kebenaran merupakan sesuatu yang pemberian. Kebenaran bukan karena hasil usaha kita, pekerjaan kita, tetapi pemberian cuma-cuma. Alkitab memberikan pengertian secara demikian. Kita menjadi orang benar bukan karena ketaatan atau perbuatan kita, tetapi kita menjadi orang yang benar karena ketaatan Yesus Kristus. Jesus be the center. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita tentang kebenaran. Roh Kudus lebih fokus mengingatkan kita tentang kebenaran, bukan fokus mengingatkan dosa-dosa kita. Roh Kudus akan mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Di masa-masa yang sulit sekarang ini, banyak pergumulan, banyak persoalan. Percayalah, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita tentang kebenaran ini, sehingga kita mulai bangkit lagi, mulai bersemangat lagi, mulai percaya lagi. Puji Tuhan, kita diingatkan lagi, kita adalah umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, umat
umat yang sudah ditebus, orang yang percaya karena Yesus Kristus. Kita keturunan Abraham yang hidup karena percaya, layak menerima janji Abraham, layak menerima berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan sorga, bukan karena apa yang kita lakukan atau hebatnya kita, tetapi karena Yesus. Jesus be the center. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.